Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ubaidillah selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen Universitas PGRI Madiun dan juga teman-teman dari kelas 5A akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun serta penonton yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya berupa kenikmatan dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam sesi diskusi pada kesempatan kali ini mengenai bab 13 yaitu penilaian kinerja dan harga transfer. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu yang beranggotakan 1. Risma Oktavianti, NIM 02, dan juga Devanda Putri Aridana, NIM 17, Indah Enggar Pramesti, NIM 38, ada Diki Rega Adi Pratama, NIM 41, Niko Noviasari, NIM 42, Ajeng Monika Rizky, NIM 46, dan juga Irfan Marif Pratama, NIM 47. Itu tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Untuk materi yang akan kita bahas, maka sama-sama kita simak berikut ini. Baik, yang pertama saya Indah Enggar Pramesti NIM 38 akan mencoba menyampaikan mengenai akuntansi pertanggungjawaban terlebih dahulu. Nah, pada umumnya suatu perusahaan diorganisasikan dengan menggunakan garis-garis hubungan pertanggungjawaban. Nah, suatu struktur organisasi konvensional biasanya berbentuk piramida yang menunjukkan pendelegasian wewenang atau tugas yang mengalir dari manajemen puncak ke bawah melalui wakil direktur, kemudian kepada manajemen menengah, dan manajer yang lebih bawah. Bentuk struktur organisasi dipengaruhi oleh struktur atau ukuran organisasi tersebut. Semakin besar ukuran organisasi, maka garis-garis pertanggungjawaban juga akan semakin panjang dan semakin banyak. Oleh karena itu, struktur organisasi menjadi rumit dan tidak praktis. Praktik kontemporer mengenai bentuk struktur organisasi cenderung menuju bentuk yang semakin mendatar atau flat. Nah, bentuk tersebut konsisten dengan konsep desentralisasi. Terdapat hubungan kuat antara struktur organisasi dengan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Idealnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur organisasi tersebut. Pusat pertanggungjawaban. Berikutnya ada pembahasan mengenai pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Merupakan suatu bagian bisnis yang dimana manajer bertanggung jawab terhadap sejumlah aktivitas. Nah, di pusat pertanggungjawaban ini merupakan sebuah unit yang dikepalai oleh seorang manajer pemasaran yang bertanggung jawab terhadap sejumlah aktivitas pemasaran. Oleh karena itu, Departemen Pemasaran adalah suatu pusat pertanggungjawaban. Dan suatu perusahaan terdiri atas kumpulan pusat pertanggungjawaban. Sedangkan akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur hasil aktivitas dari setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang diperlukan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut. Di dalamnya terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban yang meliputi yang pertama ada pusat biaya atau expense center, yaitu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap biaya. Yang kedua ada pusat pendapatan atau revenue center, merupakan pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap pendapatan. Yang ketiga ada pusat laba atau profit center, suatu pusat yang bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun biaya. Yang berikutnya, yang terakhir yaitu pusat investasi atau investment center, merupakan pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap biaya, pendapatan, dan investasi. Berikutnya ada pun pusat biaya atau sering disebut dengan cost center, merupakan suatu pertanggungjawaban yang dimana manajernya mempunyai pengaruh yang menandai terhadap timbulnya biaya. Manajer departemen produksi mampu mengendalikan biaya produksi, namun tidak memiliki wewenang terhadap penentuan harga dan keputusan-keputusan aktivitas pemasaran. Oleh karena itu, kinerja manajemen departemen produksi dievaluasi berdasarkan sebaik apa biaya produksi dikendalikan. Terdapat 2 macam biaya, yaitu 1. Pusat biaya teknik atau engineering expense center,
di mana pusat yang antaranya input dan outputnya dapat membentuk suatu hubungan yang optimal, misalnya departemen produksi. Yang kedua ada pusat biaya kebijakan atau di discretionary expense center, pusat biaya yang antara input dan outputnya tidak dapat membentuk suatu hubungan yang optimal, misalnya departemen penelitian dan pengembangan. Yang selanjutnya ada pusat pendapatan. Dari aspek kemampuan, pendelegasian berwenang, pusat pendapatan, pusat pertanggungjawaban, yang manajernya memiliki pengaruh yang memadai terhadap timbulnya pendapatan. Sedangkan dari aspek hubungan antara masukan dan keluaran, pusat pendapatan merupakan pusat yang bertanggung jawab atas hubungan antara masukan biaya dan keluaran-keluaran pendapatan, tidak memenuhi konsep penandingan atau pencocokan. Bukan merupakan hubungan sebab akibat. Misalnya, Departemen Pemasaran. Manajer Departemen Pemasaran memiliki wewenang untuk menentukan harga jual dan keputusan aktivitas pemasaran lain, seperti periklanan, peragaan penjualan, penjualan pribadi, dan publikasi. Oleh karena itu, manajer Departemen Pemasaran berdasarkan kemampuannya dan menghasilkan penjualan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Novia Sarini 42. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya mempunyai pengaruh memadai terhadap timbulnya pendapatan dan biaya untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Kinerja manajer pusat laba ditukar berdasarkan laba yang diperoleh. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang hubungan antara input dan outputnya mempunyai hubungan sebab akibat. Misalnya unit-unit bisnis yang manajernya mempunyai wewenang memadai terhadap timbulnya pendapatan dan biaya yang memenuhi konsep penandingan. Terdapat dua macam ukuran untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba suatu pusat laba, yaitu yang pertama, ukuran kinerja manajemen, yaitu ukuran yang berfokus pada sebaik apa yang dikerjakan manajer. Ukuran ini digunakan untuk perencanaan, pengordinasian, dan pengendalian aktivitas pusat laba dan sebagai alat untuk memotivasi yang tepat bagi manajer. Yang kedua, ukuran kinerja ekonomi, yaitu ukuran yang berfokus pada seberapa baik apa yang dikerjakan oleh pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Untuk tujuan pengukuran kinerja, terdapat 5 alternatif ukuran profitabilitas yang berbeda antara lain. Yang pertama, margin kontribual, yaitu kelebihan pendapatan total di atas biaya variabel total suatu divisi. Yang kedua, laba langsung, yaitu kelebihan pendapatan total di atas biaya langsung dari suatu divisi. Yang ketiga, laba yang dikendalikan, yaitu kelebihan pendapatan total di atas biaya langsung total suatu divisi dan alokasi biaya dari kantor pusat. Yang keempat, laba sebelum pajak penghasilan. Yang kelima, laba bersih atau laba setelah pajak penghasilan. Ukuran profitabilitas yang paling cocok untuk mengukur kinerja manajer suatu laba adalah laba yang dapat dikendalikan divisi. Ukuran yang paling sesuai untuk mengukur kinerja ekonomi suatu pusat laba adalah laba bersih divisi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban manajernya mempunyai pengaruh memadai terhadap timbulnya laba dan investasi untuk menghasilkan laba tersebut. Misalnya unit-unit bisnis yang merupakan pusat investasi adalah unit bisnis yang manajernya mempunyai wewenang terhadap timbulnya investasi. Divisionalisasi. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan laba. Pusat laba terjadi karena divisionalisasi, yaitu merupakan suatu proses pendelegasian wewenang dalam bidang produksi dan pemasaran produk tertentu kepada suatu pusat pertanggungjawaban atau proses pembentukan divisi atau pusat laba. Sebelum keputusan pendelegasian pertanggungjawaban laba dibuat, dua kondisi yang harus ada, yaitu yang pertama, manajemen seharusnya mempunyai informasi relevan dalam penentuan laba. Yang kedua,
Terdapat beberapa cara untuk mengukur keefektifan manajer dalam menghasilkan laba. Pembentukan pusat-pusat laba atau divisionalisasi dapat memberikan beberapa keuntungan berikut. Ini keuntungan divisionalisasi. Di antaranya yang pertama, kecepatan pembuatan keputusan operasional semakin meningkat karena banyak keputusan yang tidak mengacu ke antar pusat. Yang kedua, kualitas keputusan pada tingkat unit bisnis semakin meningkat karena dibuat oleh manajer unit bisnis yang lebih dekat dengan masalah pembuatan keputusan yang bersangkutan. Yang ketiga, kesadaran terhadap laba semakin meningkat. Selain memberikan manfaat, pembentukan pusat laba juga dapat menimbulkan masalah, di antaranya yang pertama, semakin meningkatnya keputusan desentralisasi mengakibatkan manajemen tingkat atas kehilangan beberapa jenis pengendalian. Yang kedua, manajer unit bisnis yang kompeten mungkin tidak tersedia dalam suatu organisasi fungsional. Yang ketiga, unit-unit bisnis organisasi yang sebelumnya saling bekerja sama sebagai unit fungsional mungkin sekarang saling bersaing satu dengan yang lain. Pengukuran kinerja pusat investasi. Pengukuran kinerja pusat investasi dilakukan dengan menghubungkan laba yang dihasilkan dengan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Terdapat dua ukuran untuk menilai kinerja pusat investasi. Yang pertama yaitu return on investment dan residual income. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Monika Rizky dengan NIM 19031010046. Saya di sini akan menjelaskan mengenai return on investment. Imbal hasil atas investasi atau disebut dengan return on investment atau ROI itu mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba dari penggunaan sejumlah tertentu investasi. ROI merupakan suatu rasio dengan pembilang laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penyebutnya adalah investasi atau aset yang digunakan. ROI ini merupakan ukuran kinerja umum suatu pusat investasi di mana ROI ini menghubungkan laba operasi dengan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi. Adapun rumus yang digunakan dalam ROI ini yaitu ROI sama dengan laba operasi dibagi dengan aset operasi rata-rata. Laba operasi ini menunjukkan laba sebelum biaya bunga dan pajak penghasilan. Aset operasi merupakan semua aset yang diperlukan untuk menghasilkan laba operasi, seperti di antara lainnya yaitu seperti kas, piutang, persediaan, tanah, gedung, dan peralatan. Aset operasi dan rata-rata ini dapat dihitung dengan cara yaitu aset operasi rata-rata sama dengan nilai buku nota awal ditambah dengan nilai buku nota akhir dibagi dengan 2. Seperti pada contohnya, perusahaan Omega Theta mempunyai 2 pusat investasi. Divisi Omega mempunyai laba operasi senilai 20 juta dan aset operasi rata-rata senilai 100 juta. Maka, ROI divisi Omega adalah 20%. Dikali 20 juta dibagi dengan 100 juta, maka divisi Theta mempunyai laba operasi sebesar 15 juta rupiah. Dan aset operasi rata-rata senilai 50 juta, maka ROI divisi Theta 30% dan 30% dikali dengan 15 juta dibagi dengan 50 juta. Apabila kinerja pusat investasi diukur berdasarkan ROI, maka kinerja divisi Theta lebih baik daripada divisi Omega. Rumus ROI ini dapat digunakan dengan mudah dan cepat. Penguraiannya, rumus ROI ini menjadi rasio margin laba operasi yang akan memberikan informasi tambahan yang bermanfaat. Adapun yang selanjutnya yaitu margin laba operasi dan perputaran aset operasi. Rumus kedua ROI merupakan perkalian antara rasio margin laba operasi dengan rasio perputaran aset operasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ROI sama dengan margin laba operasi dikali dengan perputaran aset operasi rata-rata
Dan yang kedua, ROI sama dengan laba operasi dibagi dengan penjualan bersih dikali penjualan bersih dibagi dengan aset operasi rata-rata. Margin laba operasi adalah rasio laba operasi terhadap penjualan bersih. Sedangkan perputaran aset operasi rata-rata adalah rasio yang menghubungkan penjualan bersih dengan aset operasi rata-rata. Adapun dengan contohnya, misal jika divisi Omega mempunyai penjualan bersih senilai 40 juta, maka margin laba operasi senilai 25% dari 20 juta dibagi dengan 80 juta. Dan rasio perputaran aset operasi adalah 0,8 hasil dari 80 juta dibagi dengan 100 juta. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Oktavianti NIM 1903111002 akan sedikit menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan penggunaan return on investment. Yang pertama, kelebihan penggunaan return on investment. Terdapat 3 kelebihan penggunaan dari return on investment. Yang pertama yaitu return on investment mendorong manajer untuk berfokus pada hubungan di antara penjualan, biaya, dan investasi sebagaimana layaknya seorang manajer pusat investasi. Yang kedua yaitu return on investment mendorong manajer untuk berfokus pada efisiensi biaya. Yang ketiga yaitu return on investment mendorong manajer untuk berfokus pada efisiensi aset operasi. Kelemahan penggunaan return on investment. Yang pertama yaitu return on investment dapat menyebabkan manajer berfokus pada profitabilitas divisi yang merugikan profitabilitas perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu return on investment dapat mendorong manajer untuk berfokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu residual income. Untuk mengatasi akibat negatif penggunaan return on investment sebagai ukuran kinerja yang dapat mengurangi investasi tambahan yang menguntungkan perusahaan tetapi mengurangi return on investment divisi, maka residual income dapat digunakan sebagai ukuran kinerja pusat investasi. Laba residu merupakan jumlah rupiah, bukannya suatu rasio yang dihitung dengan mengurangkan beban modal dari laba operasi bersih. Beban modal dihitung dari aset yang digunakan dengan suatu rate of return tertentu, biasanya sebesar biaya modal. Di sini kelebihan residual income yaitu yang pertama membuat semua pusat laba memiliki sasaran yang sama untuk pusat investasi yang sebanding. Yang kedua yaitu dapat digunakan tarif beban modal yang berbeda untuk aktiva yang memiliki resiko yang berbeda. Sedangkan kelemahan dari residual income yaitu masalah dalam penggunaan residual income sebagai ukuran kinerja, bahwa residual income merupakan suatu ukuran absolut profitabilitas. Jadi perbandingan langsung kinerja dua pusat investasi yang berbeda adalah sulit karena besaran investasi yang berbeda. Kelemahannya yang pertama yaitu residual income hanya mendorong manajer pusat laba untuk berorientasi pada tujuan-tujuan jangka pendek dikarenakan kinerjanya dibatasi hanya untuk satu periode akuntansi saja. Yang kedua, residual income sangat dipengaruhi oleh metode depresiasi yang digunakan perusahaan. Yang ketiga yaitu karena hasil akhir residual income adalah berupa angka absolut, bukan rasio, maka sulit untuk membandingkan residual income dari satu pusat laba dengan residual income dari pusat laba lainnya yang memiliki jumlah investasi yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu perbandingan return on investment dengan residual income. Return on investment mempunyai beberapa kelebihan sebagai pengukur kinerja suatu pusat investasi. Kelebihan penggunaan return on investment adalah yang pertama, return on investment merupakan ukuran yang komprehensif atau lengkap karena apa saja yang mempengaruhi laporan keuangan dicerminkan dalam rasio return on investment. Yang kedua yaitu return on investment lebih mudah dihitung dan dipahami. Yang ketiga, return on investment merupakan suatu denominator umum yang diterapkan terhadap unit yang bertanggung jawab terhadap investasi tanpa ada masalah mengenai ukuran atau jenis bisnisnya dalam praktik.
Residual income mempunyai beberapa kelebihan daripada return on investment untuk pengukuran kinerja suatu pusat investasi. Kelebihan residual income meliputi yang pertama yaitu adanya residual income. Semua unit bisnis mempunyai tujuan laba yang sama untuk investasi yang sebanding. Return on investment dapat memberikan insentif yang berbeda terhadap investasi di antara unit-unit bisnis. Yang kedua yaitu keputusan yang meningkatkan return on investment suatu pusat investasi mungkin menurunkan laba keseluruhan. Yang terakhir yaitu jika menggunakan residual income, maka dapat diterapkan tingkat bunga atau biaya modal yang berbeda untuk tipe aset yang berbeda. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Wari Pratama dengan NIM 1913101047. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Penentuan harga transfer. Masalah penentuan harga transfer. Harga transfer price adalah harga barang atau jasa yang ditransfer di antara pusat-pusat pertanggungjawaban. Masalah penentuan harga transfer berhubungan penentuan harga transfer di antara pusat-pusat laba dalam arti sempit atau di antara pusat-pusat pertanggungjawaban dalam arti luas. Masalah harga transfer yang dibahas di sini adalah masalah penentuan harga transfer di antara pusat-pusat laba. Konflik terjadi di antara manajemen pusat laba penjual dengan manajemen pusat laba pembeli. Manajer pusat laba penjual ingin menjual produk yang ditransfer dengan manajer pusat laba pembeli. Manajer pusat laba penjual ingin menjual produk yang ditransfer dengan harga transfer setingginya karena akan menjadi pendapatan bagi pusat labanya. Sedangkan manajer pusat laba pembeli ingin membeli produk yang ditransfer dengan harga serendah-rendahnya karena akan menjadi biaya bagi pusat labanya. Sistem penentuan harga transfer sebenarnya dirancang untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi kinerja secara akurat. 2. Keselarasan tujuan. 3. Pemeliharaan otonomi pusat laba. 4. Mudah dipahami. Selanjutnya, harga pasar sebagai harga transfer. Prinsip fundamental penentuan harga transfer adalah bahwa harga transfer seharusnya sama dengan harga yang dibebankan jika produk dijual kepada pelanggan di luar perusahaan atau membeli dari pemasok dari luar perusahaan. Dengan demikian, harga pasar merupakan harga transfer yang ideal. Selanjutnya, harga kompetitif sebagai harga transfer. Apabila tidak ada perusahaan yang membeli atau menjual produk di luar perusahaan, tidak ada harga pasar, maka harga kompetitif dapat dibentuk dengan menggunakan salah satu di antara 4 cara berikut. Yang pertama, jika tersedia harga pasar terpublikasi untuk produk yang identik, informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan harga transfer. Yang kedua, harga pasar mungkin dibentuk dengan memberikan tawaran penjual kepada atau membeli produk dari pihak luar. Yang ketiga, jika pusat laba penjual menjual produk yang mirip ke pasar luar, harga produk yang mirip tersebut dapat direplikasi untuk menentukan suatu harga kompetitif. Yang keempat, jika pusat laba membeli produk yang mirip dari pasar luar, harga produk yang mirip tersebut dapat direplikasi untuk menentukan suatu harga kompetitif. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan diberikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devanda Putri Aridana, NIM 1903101017. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang harga transfer berdasarkan biaya. Jika biaya kompetitif tidak tersedia, harga transfer mungkin dirancang berdasarkan biaya plus laba. Berikut ini 2 keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya. Yang pertama, bagaimana menentukan dasar biaya. Yang kedua,
Bagaimana menghitung markup laba? Dasar biaya. Dasar biaya yang biasa digunakan adalah biaya standar. Biaya sesungguhnya tidak digunakan karena ketidakefisienan produk dalam pusat laba penjualan akan ditransfer ke pusat laba pembeli. Jika biaya standar digunakan, terdapat kebutuhan untuk memberikan intensif, untuk merancang standar yang ketat, dan untuk memperbaiki standar. Markup laba. Dalam menghitung markup laba, terdapat dua keputusan, sebagai berikut. Yang pertama, apa yang digunakan sebagai dasar markup laba. Yang kedua, berapa tingkat laba yang diperbolehkan. Dasar markup laba dapat menggunakan suatu persentase dari biaya atau persentase dari investasi. Tingkat laba yang dibolehkan seharusnya adalah perkiraan terbaik terhadap rate of return yang akan dihasilkan. Seandainya unit bisnis adalah perusahaan independen yang menjual kepada pelanggan di luar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan di sini saya Diki Rega Aditya Pratama, NIM 1903110141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan harga transfer jika terdapat kapasitas yang menganggur. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan harga transfer tersebut? Nah, apabila terdapat kapasitas menganggur di divisi penjualan dan kapasitas menganggur cukup untuk memenuhi kebutuhan divisi pembeli, maka tambahan biaya yang terjadi di divisi penjualan adalah biaya variabel saja. Nah, dalam situasi ini, harga transfer terendah adalah sebesar biaya variabel per unit di divisi penjualan tersebut. Harga transfer tertinggi adalah sebesar harga pasar produk yang ditransfer. Nah, jika harga transfer ditetapkan sebagai biaya variabel per unit, maka semua keuntungan transfer produksi dari divisi penjualan kepada divisi pembeli dinikmati oleh divisi pembeli saja. Nah, sebaliknya nih, jika harga transfer ditetapkan sebagai harga pasar, maka seluruh manfaat transfer produk hanya dinikmati oleh divisi penjualan saja. Nah, oleh karena itu, sistem penentuan harga transfer yang ada harus mampu menentukan harga transfer yang adil, yaitu harga transfer yang membagi sama manfaat transfer produk di antara divisi penjualan dan divisi pembeli. Jadi begitu ya cara kita menentukan harga transfer jika terdapat kapasitas yang menganggur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan biaya kesempatan untuk menentukan harga transfer. Nah, bagaimana sih kita menentukan harga transfer dengan pendekatan biaya kesempatan? Pendekatan biaya kesempatan mempertimbangkan sudut pandang pusat laba penjualan maupun pusat laba pembeli. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan ini mengidentifikasikan harga transfer minimum yang divisi penjualan berharap akan menerima dan harga transfer maksimum yang divisi pembeli bersedia untuk membayar. Nah, jika transfer antara divisi terjadi, maka harga transfer minimum dan maksimum berhubungan dengan biaya kesempatan yang timbul. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai penentuan harga transfer minimum dan maksimum. Nah, yang pertama, harga transfer minimum itu adalah harga transfer yang tidak akan menimbulkan kerugian bagi divisi penjual apabila mentransfer produknya ke divisi lain dalam sebuah perusahaan dan bukannya menjual kepada pihak eksternal. Nah, yang kedua yaitu harga transfer maksimum. Apa sih yang dimaksud dengan transfer maksimum? Harga transfer maksimum adalah harga transfer yang tidak akan menimbulkan dalam kerugian bagi divisi pembeli apabila membeli produk dari divisi lain dalam sebuah perusahaan dan bukannya membeli dari pihak eksternal. Nah, jadi itu cara kita menentukan pendekatan biaya kesempatan untuk penentuan harga transfer. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada pusat pendapatan. Dari aspek kemampuan, pendelegasian berwenang, pusat pendapatan, pusat pertanggungjawaban, yang manajernya memiliki pengaruh yang memadai terhadap timbulnya pendapatan. Sedangkan dari aspek hubungan antara masukan dan keluaran, pusat pendapatan merupakan pusat yang bertanggung jawab atas hubungan antara masukan biaya dan keluaran-keluaran pendapatan, tidak memenuhi konsep penandingan atau pencocokan. Bukan merupakan hubungan sebab akibat. Misalnya, Departemen Pemasaran. Manajer Departemen Pemasaran memiliki wewenang untuk menentukan harga jual dan keputusan aktivitas pemasaran lain, seperti periklanan, peragaan penjualan, penjualan pribadi, dan publikasi. Oleh karena itu, manajer Departemen Pemasaran berdasarkan kemampuannya dan menghasilkan penjualan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.